Fun Run adalah kegiatan olahraga serta promosi untuk mendorong gaya hidup sehat melalui kegiatan lari santai. Acara ini diselenggarakan pada 5 Desember 2025 di Purwokerto dengan rute Gor Satria, Aston, Dominik, Meotel, lalu kembali lagi ke Gor Satria dengan jarak tempuh sekitar 5 km. Selain acara inti, ada juga kampanye hidrasi alami, serta dilengkapi berbagai aktivitas menarik seperti stand minuman, spot foto, pertunjukan musik, serta door prize di ruang publik seperti taman kota maupun stadion. Lalu, proyek ini memberikan nilai tambah berupa pengalaman positif bagi peserta, kesempatan kolaborasi bagi komunitas olahraga dan mitra pendukung, serta kontribusi nyata terhadap pengembangan kegiatan sosial dan olahraga di masyarakat. Dengan terselenggaranya acara lari ini diharapkan tercipta budaya hidup sehat yang berkelanjutan serta terbentuknya komunitas aktif yang saling mendukung dalam mewujudkan kesejahteraan bersama melalui olahraga. Tujuan dari adanya proyek ini yang pertama adalah menyelenggarakan acara Tropical Hydrate Fun Run dengan target minimal 500 peserta. Lalu, mencapai peningkatan penjualan produk Tropical Hydrate sebesar 20% selama acara berlangsung dan periode 1 bulan setelahnya. Mengumpulkan minimal 300 data peserta seperti alamat email dan nomor WhatsApp dari peserta untuk strategi pemasaran berikutnya. Yang terakhir adalah mendapatkan liputan dari minimal 5 influencer gaya hidup sehat dan liputan dari media lokal untuk meningkatkan kredibilitas merek. Adapun output dari terselenggaranya acara ini yang pertama adalah terselenggaranya acara Tropical Hydrate Fun Run, lalu pengenalan dan meningkatkan brand awareness Tropical Hydrate. Peserta memperoleh pemahaman mengenai manfaat hidrasi alami dan pentingnya menjaga keseimbangan cairan tubuh melalui konten edukatif dan sesi interaktif dengan narasumber. Lalu ada terbangunnya interaksi langsung antara tim Tropical Hydrate dengan konsumen potensial. Tersedianya dokumen kegiatan yang dapat digunakan untuk konten media sosial dan promosi lanjutan. Yang terakhir yaitu terkumpulnya data peserta dan hasil survei kepuasan untuk digunakan dalam pengembangan produk dan strategi pemasaran berikutnya. Tentu saja dalam sebuah proyek kita memiliki batas waktu pengerjaan. Pada proyek kami membaginya menjadi 3 fase. Untuk fase yang pertama, itu ada fase persiapan dan juga perencanaan yang terjadi di bulan 1 hingga bulan 2. Pada fase ini, kami melakukan pembentukan tim, lalu juga kita penentuan lokasi acara. Selain itu, kita juga menyusun proposal acara, mengurus perizinan untuk tempat acara, dan juga mendesain promosi pada media sosial, dan juga kami melakukan persiapan logistik awal. Untuk fase yang kedua adalah fase pendaftaran dan juga fase promosi yang terjadi di bulan 3 dan bulan 4. Pada fase ini tentu saja kami melakukan promosi dengan media sosial, lalu juga kita membuka pendaftaran bagi peserta. Untuk yang fase yang ketiga ada pelaksanaan dan juga evaluasi terjadi di bulan 5 dan bulan 6. Pada fase ini tentu saja kita melaksanakan acara Fun Run. Di situ kita juga melakukan pengambilan data peserta, kami melakukan penjualan produk, dan kami melakukan interaksi langsung kepada peserta di acara Fun Run. Dan untuk yang terakhir, kami melakukan analisis data, lalu kita penyusunan laporan, dan yang terakhir, evaluasi acara. Untuk memastikan proyek ini berjalan dengan sukses dan mencapai target yang telah kita rencanakan, kami telah memetakan kebutuhan sumber daya ke dalam 4 pilar utama. Yang pertama adalah sumber daya manusia, di mana ini adalah penggerak utama kami yang terdiri dari tim inti dan juga kru lapangan. Kedua, sumber daya material mencakup seluruh kebutuhan fisik dan logistik di lokasi acara. Ketiga, sumber daya digital dan juga promosi. Di era saat ini, kehadiran digital sangat krusial. Kami akan fokus pada aktivitas media sosial dan kampanye secara online. Keempat, sumber daya finansial sebagai fondasi untuk mengamankan seluruh operasional yang dibutuhkan. Selanjutnya, mari kita bedah bagaimana sumber daya tersebut dialokasikan secara finansial. Kami telah menyusun estimasi anggaran sebesar 250 juta rupiah. Bisa kita lihat pada tabel, alokasi tersebut terbesar ada pada sumber daya manusia sekitar 162 juta rupiah yang akan mencakup kinerja 36 orang selama masa persiapan dan pelaksanaan selama 6 bulan. Kami juga mengalokasikan dana yang cukup signifikan yaitu 45 juta rupiah untuk influencer dan media partner, guna memastikan exposure secara maksimal.
Komponen lainnya seperti perizinan, produksi panggung, kelengkapan peserta, hingga door prize telah kami hitung secara mendetail agar efisien namun tetap memberikan kualitas pengalaman yang premium bagi para peserta. Muncul pertanyaan, dari mana dana sebesar 250 juta rupiah itu berasal? Strategi pendanaan yang kami ambil yaitu bersifat balance atau seimbang antara pemasukan dan juga dukungan secara internal. Yang pertama adalah pemasukan utama. Di sini kami menargetkan penjualan tiket untuk 500 peserta dengan harga 250.000 per tiket. Dari sini kami memperoleh kontribusi sebesar 150 juta rupiah. Dan yang kedua, dukungan internal. Sebagai bentuk komitmen brand Tropical Hydrate akan memberikan alokasi dana promosi sebesar 100 juta rupiah. Dengan total dana yang terkumpul sebesar 250 juta rupiah ini, proyek ini memiliki struktur keuangan yang sehat dan mandiri, di mana seluruh biaya pengeluaran tertutupi sepenuhnya oleh sumber pendanaan yang telah kami rencanakan. Pada bagian work better struktur atau BES ini menjelaskan bagaimana tahapan secara sistematis acara Tropical Hydrate Fun Run, mulai dari tahapan pembagian tim hingga evaluasi akhir. Pada bagian durasi, BBS ini disusun dalam rentang waktu bulan Mei hingga bulan Desember. Pada tahun 2025, dari Minggu 1 sampai 35. Setiap kegiatan memiliki durasi yang sudah disesuaikan dengan kegiatan lain. Pada gambar jaringan kerja berikut, menggambarkan urutan dan ketergantungan antara kegiatan dalam pelaksanaan acara Tropical Hydrate Fun Run. Diagram ini menunjukkan kegiatan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum kegiatan berikutnya dimulai. Pada gambar Gantt chart, pada kegiatan Tropical Hydrate Fun Run, menjelaskan keseluruhan rangkaian kegiatan proyek awal hingga akhir. Pada diagram ini, sumbu vertikal menunjukkan urutan kegiatan dari A sampai N, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan waktu pelaksanaan proyeknya dalam satuan minggu, yaitu minggu ke-1 sampai minggu ke-35. Pada bagian selanjutnya, ditampilkan diagram fishbone atau Ishikawa yang digunakan untuk menganalisis penyebab tidak tercapainya target proyek Tropical Hydrate Fun Run. Masalah ini dipengaruhi oleh non-faktor seperti measurements, yaitu rendahnya feedback dan juga engagement media sosial. Lalu ada materials berupa keterbatasan merchandise, perlengkapan, dan juga tim medis. Man yaitu tim yang kurang berpengalaman serta pembagian tugas yang kurang jelas. Metode seperti tidak adanya promo pendaftaran, keterlambatan izin dan juga jadwal acara yang kurang tepat. Lalu ada environment yaitu berupa cuaca dan perubahan aturan, serta finance yaitu keterbatasan anggaran promosi dan juga sponsor. Selain itu digunakan juga project management check sheet untuk mencatat masalah selama proyek berlangsung dari bulan Mei hingga bulan Desember. Dengan total 61 insiden, yang dimana bulan paling kritis adalah November dengan 21 kejadian. Masalah yang paling sering terjadi berkaitan dengan logistik peserta, sistem pendaftaran online, dan juga komunikasi eksternal, serta kesiapan operasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa target proyek belum tercapai karena kurangnya kesiapan perencanaan, sistem, dan juga koordinasi pelaksanaan. Selanjutnya adalah struktur dari organisasi. Nah, struktur organisasi ini kami susun agar alur koordinasi jelas dan setiap divisi punya peran yang spesifik. Di posisi paling atas terdapat event manager yang bertanggung jawab penuh atas konsep acara, pengambilan keputusan, hingga evaluasi dan juga LPJ. Kemudian di bawahnya terdapat beberapa divisi inti seperti marketing yang berfokus pada promosi dan penjualan, kemudian public relation yang berperan sebagai penghubung antar peserta dan juga media, kemudian tim sponsorship untuk mencari dan mengolah kerjasama sponsor agar kebutuhan pendanaan terpenuhi, kemudian selanjutnya tim logistik dan juga operasional lapangan yang memastikan setiap teknis dan perizinan di lokasi. Kemudian tim registrasi yang menangani data peserta dan juga alur check-in. Kemudian ada tim dokumentasi yang mengabadikan seluruh rangkaian acara, dan yang terakhir ada keamanan dan juga tim medis, di mana memastikan acara berjalan dengan aman, responsif terhadap kondisi darurat. Seluruh divisi juga terhubung dan bekerjasama secara terkoordinasi. Kemudian untuk Gantt chart dengan resource di sini pada kegiatan yang ada di Gantt chart seperti di poin A itu adalah pembukaan tim pelaksana, di mana untuk PSC-nya sendiri itu ada event manager dan didukung oleh semua tim. Kemudian untuk penentuan lokasi acara di sini ada event manager, logistik, kemudian ada operasional dan juga keamanan. Begitu pula dengan selanjutnya, di mana dengan adanya resort ini acara yang ada di Gantt chart berjalan dengan lancar.
Pada analisis stakeholder ini, para pemangku kepentingan proyek Tropical Hydrate Fun Run dikelompokkan ke dalam 4 kuadran berdasarkan tingkat pengaruh atau power dan tingkat kepentingan atau interest terhadap proyek. Kuadran pertama adalah high power, high interest atau manage closely. Contohnya adalah event manager sebagai pengendali jalannya proyek. Kuadran kedua adalah high power, low interest atau keep satisfied. Contohnya adalah tim finance yang mengendalikan anggaran proyek. Kuadran ketiga adalah low power, high interest atau keep informed. Kelompok ini meliputi peserta fun run, vendor logistik, vendor kesehatan, komunitas olahraga, influencer, serta para volunteer. Kuadran terakhir adalah low power, low interest atau monitor only. Contohnya adalah kompetitor yang hanya mengamati pergerakan brand, audiens online yang melihat liputan acara. Ranci matriks ini disusun untuk memperjelas peran dan tanggung jawab dari setiap stakeholder, baik internal maupun eksternal, dalam pelaksanaan event Fun Run Tropical Hydrate. Dalam matriks ini, setiap aktivitas dimulai dari pembentukan tim pelaksana hingga pelaksanaan acara dan evaluasi akhir terbagi menjadi 4 peran. R. Responsible, yaitu pihak yang menjalankan tugas selama acara berlangsung. A. Accountable, yaitu pihak yang bertanggung jawab atas penyelesaian tugas. Lalu ada C. Consulted, yaitu pihak yang memberikan masukan atau keahlian selama proses. Lalu ada I untuk inform, yaitu pihak yang perlu mendapatkan informasi selama jalannya acara. Dengan adanya ranci matriks ini, alur koordinasi antar stakeholder menjadi lebih jelas, meminimalkan miskomunikasi, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan bahwa setiap kebutuhan proyek baik dari sisi operasional, kesehatan, sponsor, dokumentasi, hingga peserta dapat tertangani dengan tepat sesuai peran masing-masing. Dalam pelaksanaan Tropical Hydrate Fun Run, panitia menyadari bahwa setiap kegiatan memiliki potensi resiko yang perlu diantisipasi sejak awal. Beberapa resiko yang menjadi perhatian utama antara lain masalah lokasi dan perizinan, cuaca yang tidak menentu, kehilangan barang milik peserta, serta kemungkinan kendala dari vendor logistik. Resiko-resiko tersebut dapat berdampak pada kelancaran acara, kenyamanan peserta, hingga citra penyelenggara. Untuk mengurangi dampaknya, panitia menyiapkan alternatif lokasi, menyusun rencana darurat apabila terjadi hujan, menyediakan layanan penitipan barang, serta menerapkan seleksi vendor yang lebih ketat melalui perjanjian kerjasama tertulis. Di sisi lain, kegiatan ini juga memiliki peluang yang dapat dimaksimalkan, seperti promosi melalui media sosial yang mampu menjangkau lebih banyak peserta, sistem pendaftaran online yang memudahkan proses registrasi, serta umpan balik positif dari peserta. Peluang tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan partisipasi, memperbaiki kualitas acara, dan membangun reputasi positif untuk penyelenggaraan event serupa di masa mendatang. Sekian presentasi Project Charter Tropical Hydrate Fun Run dari kelompok 2. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.